Yo, halo semua penikmat sepak bola tanah air. Selamat datang kembali di Lensa Bola Garuda. Kali ini kita bakal bahas topik yang super panas dan bikin semua fans timnas penasaran. Apalagi kalau bukan soal turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara yang udah di depan mata. Piala AFF 2026. Udah pada tahu kan? Di edisi kali ini, Indonesia masuk ke grup A bareng musuh bebuyutan kita, Vietnam. Selain itu, ada juga Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, yang bikin semua orang gregetan adalah pertanyaan abadi ini. Bisa nggak sih tahun ini kita pecahin kutukan spesialis runner-up dan bawa pulang trofi juara ke tanah air? Di bawah asuhan pelatih baru kita, John Herdman, PSSI emang udah nyiapin daftar panjang berisi 50 pemain. Walaupun beberapa bintang kita yang main di Eropa bakal absen karena masalah izin klub di luar kalender FIFA, tenang aja bro. Skuad yang tersisa di dalam negeri dan kawasan Asia ini masih tergolong mewah banget. Nah, di video kali ini, kita bakal bear habis-habisan starting line up paling ideal dan mematikan yang bisa bikin lawan kena mental. Kita bahas satu persatu dari lini belakang sampai depan. Penasaran? Makanya tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Ya, kita mulai dari posisi krusial di bawah mistar gawang. Untuk turnamen seketat AFF, kita butuh kiper yang punya jam terbang tinggi dan mental baja. Pilihan paling rasional saat ini jatuh ke Nadeo Argawinata. Refleksnya yang sigap dan pengalamannya di level Asia Tenggara bakal jadi penenang buat barisan pertahanan kita. Nah, bergeser ke area pertahanan, pelatih John Herdman ini terkenal suka pakai skema 3 back sejajar yang fleksibel. Jadi, siapa aja nih trio benteng kokoh kita? Yang pertama, jelas Rizky Ridho sebagai jenderal lapangan tengah di lini belakang. Ketenangan Ridho dalam membaca arah bola benar-benar nggak perlu diragukan lagi. Dia bakal ditemani oleh bek muda potensial yang makin matang, Muhammad Ferrari. Untuk melengkapi trio ini, kita punya opsi tangguh dalam diri Justin Hubner. Atau kalau ada bek tangguh lainnya yang siap tempur. Trio bek ini nggak cuma jago duel udara, tapi mereka juga tenang banget pas megang bola. Jadi pas kita mau bangun serangan dari bawah alias build up, alurnya bakal mulus banget guys. Sekarang kita masuk ke sektor yang paling sibuk, yaitu lini tengah dan sayap. Dalam formasi modern, peran wingback itu capek banget, karena harus naik turun bantu serangan sekaligus pertahanan. Di sisi kanan, kita punya Sandy Walsh yang punya disiplin tinggi dan akurasi umpan silang yang manjur banget. Sementara di sisi kiri, siapa lagi kalau bukan si Raja Lemparan Maut, Pratama Arhan, yang siap bersaing ketat memperebutkan posisi utama dengan Shane Patinama yang sekarang main di Persija Jakarta. Kebayang nggak tuh, sisi sayap kita bener-bener aktif banget. Lalu, siapa yang bakal jadi motor serangan di tengah? Ini dia duet maut yang bikin lini tengah kita kelihatan berkelas Eropa. Tom Hay dan Ivar Jenner. Tom Hay, si profesor, bakal bertindak sebagai pembagi bola dengan visi bermainnya yang luar biasa jenius. Sedangkan Ivar Jenner bakal jadi gelandang perusak alur serangan, lawan sekaligus pengangkut air, yang punya daya jelajah tinggi. Kalau mereka berdua udah nyetel, dijamin deh aliran bola dari lini tengah kita bakal manjain para penyerang depan. Nah, ini dia lini yang paling menentukan buat cetak gol dan bikin penonton bersorak. Untuk membongkar pertahanan rapat tim-tim kayak Vietnam atau Singapura, kita butuh kombinasi kecepatan, kelincahan, dan insting gol yang tajam. Di sektor penyerang sayap kiri, posisi ini mutlak milik anak emas kita, Marcelino Ferdinand. Gocekan maut dan keberaniannya buat nusuk langsung ke kotak penalti selalu sukses bikin bek lawan kocar-kacir. Di sayap kanan, kelincahan dan kecepatan Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri bakal jadi senjata utama buat ngirim umpan-umpan matang ke tengah. Terus, siapa nih yang jadi ujung tombak alias striker utamanya? Rafael Struwijk diprediksi bakal dipasang sejak menit awal. Meskipun dia tipe striker yang suka membuka ruang dan memantulkan bola, pergerakan tanpa bolanya itu pinter banget. Tapi, kalau kita butuh gol cepat lewat penyerang murni yang tajam di dalam kotak penalti,
Kita masih punya predator muda kayak Jens Raven atau Ramadan Sananta yang siap masuk dari bangku cadangan. Mewah banget kan kedalaman skuad kita? Jadi kalau kita rangkum, ini dia starting 11, impian timnas Indonesia buat Piala AFF 2026. Di posisi kiper ada Nadeo Argawinata. 3 bek sejajar diisi oleh Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Di posisi sayap dan tengah ada Sandy Walsh, Tom Hay, Ivar Jenner, dan Shane Patinama. Dan trio lini depan diisi oleh Witan Sulaiman, Rafael Struijk, serta Marcelino Ferdinand. Di atas kertas, skuad ini benar-benar salah satu yang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Kombinasi taktik dingin dari John Herdman, ditambah mentalitas juara para pemain kita yang makin matang, rasanya trofi AFF tahun ini bukan cuma sekadar mimpi lagi, tapi target yang wajib direalisasikan. Nah, kalau menurut kalian sendiri, gimana nih teman-teman? Apakah kalian setuju sama pilihan starting line-up versi lensa bola Garuda ini? Atau kalian punya racikan pemain sendiri yang menurut kalian jauh lebih paten? Yuk, langsung aja tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi santai di sana. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Biar kalian gak ketinggalan analisis seru dan terupdate seputar sepak bola tanah air cuma di channel Lensa Bola Garuda. Gue pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda.